Hey, back to Bang Fus Channel. Sekarang gua menemukan barang baru yang menurut gua sangat bermanfaat untuk kalian pengguna iPad. Mungkin iPad berapapun, cuma yang gue beli adalah untuk yang iPad Air Gen 3. Ya pokoknya seperti bisa dilihat di sini ada serinya iPad 10,2 inch atau yang 10,5 inch. Berarti kemungkinan iPad 8 pun, iPad yang terbaru, yang iPad biasa itu juga bisa pakai casing ini. Atau mungkin iPad Pro yang lama juga bisa. Cuma nggak tahu kalau iPad Pro yang baru atau iPad Air yang terbaru itu bisa pakai ini atau nggak. Tapi yang gua tahu adalah iPad Air 2 itu bisa pakai ini. Gitu. Oke, jadi tanpa berlama-lama, untuk dusnya ini lumayan cakep ya. Ini harganya itu nanti dibahas di belakang deh. Pokoknya harganya sangat oke lah dibandingkan keyboard aslinya dari Apple-nya, harganya gitu ya. Terus di sini ya kurang lebih spesifikasinya ada Bluetooth 5.0. Kalau kalian, nah ini tuh Bluetooth 5.0, ada baterai, terus ya magnetik dan lain-lain gitu. Oke, langsung kita lihat di belakangnya. Kurang lebih bentukannya seperti ini, bisa dilepas, bisa diberdirikan pokoknya. Jadi ini udah bikin jadi kayak laptop lah iPad-nya. Jadi menurut gue ini sangat worth it sekali ya untuk pengganti iPad lagi. Keyboard aslinya dari Apple. Oke, langsung aja bukanya di slide seperti ini aja. Sebenarnya gue udah sempat buka dan sempat lihat-lihat juga biar jelasinnya lebih enak gitu. Nah, terus ini pas bukanya bukanya ke atas doang. Di sini pertama-tama ada manual booknya. Di sini juga ada banyak gestur ya. Gesturnya juga menurut gue sangat bagus digunakannya. Terus ini cara connect-nya dan lain-lain. Oke, nanti aja. Atau kalian mau lihat, serah. Tinggal di pause aja ya di bagian yang kalian mau lihat. Tuh. Oke, ini ada gestur-gesturnya dan gue juga belum cobain semua sih. Terus di sini ada warranty card, tapi gue sendiri nggak tahu garansinya berapa lama, dan gue kayaknya nggak, semoga jangan pakai karena paling males klaim garansi itu rada lama. Nah, ini kita dapat kabel chargernya ya. Gue awalnya kira itu dapat kabel OTG, malah gue udah seneng ternyata kabel charger ini ada USB ini. Oke, next langsung kita dapetin adalah casingnya. Casingnya lumayan tebal dan habis itu udah kosong. Kita pinggirin dan kita buka langsung ke casingnya. Nah, oke, untuk casingnya sih seperti ini aja. Bahannya kulit sintetis gitu ya, bagus. Nggak murahan, tuh. Dan doff juga ya, jadi bagus banget buat dipakai keluar. Tuh. Dan ini gue paling takutnya kalau misalkan bahannya kayak gini itu, kalau untuk jangka panjang nantinya antara ngeletek atau gimana. Tapi semoga jangan. Atau lemnya yang biasa tuh, lemnya yang kurang rapat lah gitu. Biasanya sih seperti itu. Cuma kalau dari build quality-nya ini sangat oke. Dan di sini magnet untuk berdiriin si iPad-nya. Nih, jadi taruh di sini top. Nah, ini bisa berdiri gitu. Nah, terus kita dapat buat penutupnya juga. Ini kalau misalkan kalian takut si keyboardnya itu bakal ngebaret-baret si layar iPad-nya, bisa ditutupin kayak gini. Dan ya, ini keyboardnya ada trackpadnya, ini sangat bagus. Dan kalau keyboard aslinya dari Apple tuh nggak ada trackpadnya untuk yang biasa ya. Kalau misalkan yang Pro sih ada, yang 5 juta itu cuma yang mahal sekali ya. Nah, terus untuk klikinya juga enak, nih kalian bisa dengerin ya. Cuma trackpadnya yang kliknya sih lumayan keras bunyinya, tapi ya not bad lah untuk harga 400.000 ya. Terus untuk feel ngetiknya juga standar aja, bumpy-nya dapet. Ini suaranya. Oke, udah seperti itu. Dan terus ini adalah tempat iPad-nya. Nah, di sini tempat iPad-nya, dan enaknya ini adalah ini tuh bisa dicopot. Jadi keyboardnya kalau misalkan lagi nggak mau dipakai ya silahkan, nggak usah, tinggal pakai casingnya aja
casing kayak gini, jadi nggak flip gitu, nggak tutup. Oke, ini sangat bagus. Ini kayaknya saingannya ini deh, Logitech Combo. Ada Logitech juga keluarin kayak ginian, cuma ya harganya lumayan, malah 2 juta apa gitu. Cuma ini oke banget loh. Ini build quality-nya juga nggak murahan banget, jadi sangat cocok untuk kalangan pelajar ya. Walaupun kalangan gue yang udah kerja juga tetap harus berhemat ya. Nah, ini adalah casingnya. Ini ada kotor dikit nggak apa-apa. Oke, langsung aja kita pindahin iPad gue dari yang ini, casing lama. Dan ya, langsung aja kita buka si casingnya. Oke, nah aslinya tuh iPad tuh lumayan tipis ya. Kalau misalkan nggak pakai casing gitu, tipis sekali. Tapi kalau misalkan dipakein casing ini ya lumayan jadi tebel. Tapi ya terproteksi sih keunggulannya. Oke, ini fitnya pas banget dan bagus ya. Misalkan kalian bawa-bawa kemanapun sangat bagus. Terus untuk Apple Pencil ya tempatnya, sini ada tempat Apple Pencil. Nah, walaupun gue kan pakainya yang ini ya, yang Baseus ya. Yang Baseus itu juga ternyata bisa aja, cuma ya rada maksa sih. Tuh, ini dia ada atasnya itu nggak pas gitulah, ada nonjolnya tapi bisa dimasukin aja udah, jadi aman. Gitu. Ini untuk casingnya bagus, sangat bagus malah menurut gue untuk harga segini ya. Dan gue nggak expect terlalu banyak. Dan ya, untuk tombol-tombolnya jadi ketutup ya, kalau misalkan jatuh pun ini menurut gue aman banget sih. Oh, ini juga di bagian sini buat locknya. Tapi ya locknya emang jadi rada susah, jadi rada dalam gitu. Oke, untuk fingerprint nggak ada ketutupan apa-apa. Terus untuk speaker, lubang speakernya ini aman. Lubang speakernya presisi. Tempat chargernya juga nggak masalah harusnya. Coba kita charger ya. Coba kita charge. Harusnya sih aman. Oh ya, aman ternyata. Oh, masih sangat pas. Itu sudah, langsung aja kita ke bagian keyboardnya. Ini. Nah, jadi bisa dicopot pasang. Magnetnya ada di sini juga. Nah, jadi masangnya itu di situ. Terus dia buat berdiri ini adalah dia bakal nge-stand kayak gini. Kelihatan nggak? Jadi awalnya kan kayak gini. Pas kalian buka, tapi dia bakal nutupin si bagian Apple Pencilnya, tempat Apple Pencilnya, dan bakal jadi standing. Jadi di sininya ya, nah dia bakal jadi berdiri. Jadi ini sangat keren sih menurut gue. Magnetnya di mana-mana dan magnetnya ya berfungsi dengan baik, sangat presisi. Terus kalau misalkan kalian mau berdiriin, ini kan nggak bisa langsung berdiri, tapi kalian buka dulu si standnya tadi, kayak tadi persis, terus dah. Dan voila, kita sudah ada di iPad 3 nggak tahu deh namanya apa. Pokoknya iPad 3 yang dijadiin seperti MacBook. Nah, di sini soalnya sebenarnya MacBook ini sudah sangat berguna, MacBook lagi. iPad ini sudah sangat berguna seperti layaknya laptop. Kalau misalkan yang kalian yang nggak ngoding atau apa, karena gue ngoding jadi gue nggak sepenuhnya pakai ini. Gue juga ada MacBook. Dan ya, misalkan kita dari segi editing, ini ada LumaFusion, bisa gitu, bisa dipakai. Terus ya, dan lain-lain. Terus untuk konekinnya, kalian tinggal ke Bluetooth. Nah, di sini gue udah ada nih. Ini adalah namanya Bluetooth Keyboard 5.1 V81 gitu. Ini untuk yang device gue ya. Nah, untuk cara nyalain keyboardnya adalah ini ya, ditekan rada lama. Nanti dia ada biru. Nah, ini kalau misalkan udah ada indikator biru kayak gini. Oke, kalau udah ada indikator biru kayak gini berarti dia udah bisa dikonekin. Nah, makanya di sini gue udah connected. Jadi kalau misalkan pas nyalain langsung nyala. Nah, tapi kalau misalkan keyboardnya pas ditutup, pas sudah tutup gini, emang si iPad-nya itu mati. Tapi gue nggak tahu sih keyboardnya mati juga nggak.
Soalnya pas lu buka lagi, nah dia tuh udah langsung jalan lagi nih kursor ini. Tuh, dia udah jalan lagi kursornya. Nah, terus gestur-gesturnya tuh ada banyak. Misalkan kalian mau alt tab, itu bisa dari kayak gini, nih. Nah, itu alt tab tuh. Oke, ini sorry nggak bisa wide ya, karena kamera gue maksimalnya seperti itu. Udah, gue ini gini ya. Nah, ini untuk alt tab-nya, misalkan ini mau back home, ini buat alt tab. Misalkan nih gue dari setting, sama ini itu untuk back home, set. Nah, terus ini untuk apa? Multitasking, sorry dari tadi salah bahasa ya. Ini untuk multitasking, terus ini untuk switch, ini alt tab tuh. Sangat bagus loh. Ini banyak banget gesturnya. Terus ini juga kalau nggak salah ya kayak ini. Nah, ini baru kayak alt tab persisnya nih. Misalkan mau mana YouTube atau apa gitu. Terus untuk back home ya gini. Set, udah selesai. Dan ya mungkin segitu aja ya. Atau kalian ada yang mau ditanyain misalkan trackpad-nya. Oh ya, trackpad-nya juga lumayan sensitif ya. Jadi kalian kalau misalkan yang biasa pakai trackpad-nya gede, kan laptop kan gede. Nah, ini cuma ukurannya tuh sekecil ini, dan ya kecil banget sih, lumayan gitu ya. Jadi harus penyesuaian juga. Terus untuk ini si shortcut button ini berfungsi ya, misalkan ini screenshot. Ini beneran screenshot, cuma ini yang foto gue nggak balik ke foto tapi malah mainin volume up. Jadi tapi volume downnya bener, untuk mute juga bener. Sorry nggak kelihatan ya. Nih, ini volume up, down. No. Tapi kalau misalkan gue mau ke kamera, ini malah dia jadi volume up gitu. Tapi sisanya sama aja sih. Misalkan ini search juga sama. Ini brightness tuh, bener. Ya gitu-gitulah. Ini udah sangat bagus kok. Ini untuk ke home kalau pencet 2 kali. Kalau misalkan FN ini, itu dia bakal ke home. Ini sama dengan home button, dan ini sama dengan lock screen. FN ini cuma satu. Nah, ini tuh lock screen. Udah. Jadi sangat canggih menurut gua. Jadi untuk kalian yang mau beli atau misalkan mau tanya-tanya dulu lah, rada ragu gitu sama 400.000 itu ya sebenarnya yang lumayan mahal, cuma ya menurut gue sangat worth it daripada kalian beli keyboard terpisah atau gimana, itu rada ribet. Oh, ini kalau misalkan kalian emang gak butuh ya tinggal dicabut aja keyboardnya. Udah jadi casing seperti biasa. Gitu kalau menurut gue sih ya. Nah, terus di sini adalah chargernya ya. Keyboardnya juga harus di-charge ya. Ini dia kabel Type C ya. Ini anaknya tuh Type C. Jadi misalkan kalian sekalian ngecas Android, karena gue tuh ada charger MacBook juga yang udah Type C dan masih ada Android, jadi gue lengkap, ada Type C, ada Lightning. Tapi kalau misalkan micro USB udah mulai ditinggalin, jadi nggak ada. Nah gitu. Jadi menurut gue ini sangat memudahkan kalian untuk yang emang mau menjadikan iPad sebagai laptopnya. Jadi bisa banget kalau sekarang dengan harga yang murah, cukup murah menurut gue gitu. Jadi ya mungkin segitu aja dari Bang Fus. Mungkin kalian ada yang mau tanya-tanya, beli di mana, gue kasih deh linknya di bawah. Kalian tinggal check out aja di bawah, itu udah gue cari yang paling murah ya untuk sekarang yang pastinya. Oke, dan ya mungkin segitu aja review dan unboxing dari iPad, casing iPad keyboard ini. Dan gue juga nggak tahu, ini nggak ada mereknya sih. Di sini tuh nggak ada mereknya, tiba-tiba smart keyboard case aja udah nggak ada merek ya. Jadi ya makanya kalian daripada takut salah, silahkan bisa pakai link di deskripsi aja gitu. Dan ya kalau misalkan ada yang mau tanya-tanya, silahkan ditanya di kolom komentar di bawah. Dan ya kalau misalkan kalian suka dengan konten seperti ini, atau misalkan ada request mau apa tentang iPad ini coba dipakein ini atau gimana, atau misalkan keyboard ini bisa apa enggak, gitu-gitu yang kebutuhan kalian yang gue juga nggak tahu, bisa kalian tulis di kolom komentar di bawah. Dan ya mungkin segitu aja dulu dari Bang Fus. Fuzi pamit, bye bye.
Yuk